Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Memaksimalkan Potensi. Memaksimalkan potensi. Firman Tuhan terambil dalam Matius 25 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah menciptakan kami menjadi pribadi yang harus terus berkembang dan semakin maju dan mengembangkan setiap karunia yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, agar hidup kami terberkati dan hidup kami pun memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Memaksimalkan potensi. Kita akan sangat senang sekali menyuapi bayi yang masih bertumbuh 1 bulan, 2 bulan. Lalu bayi itu tersenyum dan kelihatan tatkala dia belajar untuk makan, maka dia makan nasi, menyendok nasi, 1 sendok masuk, 3 sendok tumpah-tumpah. Lalu minum tidak tepat masuk ke dalam mulut, sebagian masuk ke dalam mulut, sebagian juga tumpah-tumpah. Dan kelihatannya itu sangat lucu kalau itu masih bayi. Tapi kalau kelakuan seperti bayi yang tidak punya keterampilan, dalam makan saja tidak punya keterampilan, usianya sudah 10 tahun atau 20 tahun. Apa yang lucu yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ini adalah pribadi yang aneh, tidak berkembang, dia tidak mengalami kemajuan. Hanya untuk makan saja dia tidak terampil, hanya untuk makan. Bagaimana untuk sebuah kehidupan, hidup dewasa yang keras, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memaksimalkan potensi itu memang harus dimulai sedini mungkin. Semakin terlambat maka akan semakin susah kehidupan kita. Semakin kita malas maka akan semakin sulit kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-24, yang punya 5 talenta itu kemudian memaksimalkan potensinya. Yang punya 2 talenta memaksimalkan potensinya. Yang menjadi pertanyaan seakan-akan kenapa tidak adil? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ingat baik-baik. Pemahaman 5, 2, dan 1 adalah berbicara tentang kapasitas. Orang yang punya kapasitas 5 talenta, Tuhan percayakan 5. Orang yang punya kapasitas 2 talenta, Tuhan percayakan 2. Orang yang punya kapasitas hanya 1 talenta, maka Tuhan pun percayakan hanya 1 talenta. Mengapa ada berbeda? Karena yang 5 dia sudah mengembangkan. Pada dasarnya setiap orang itu pada awal mulanya hanya 1 talenta. Namun yang 5 dia mengembangkan sampai dia punya kemampuan mengelola 5 talenta. Yang 2 talenta pun dulunya hanya 1 talenta. Namun dia mengembangkan sehingga dia punya kemampuan mengelola 2 talenta dan dipercayakan 2 talenta. Yang 1 talenta diberikan sama seperti yang 5, 2. Tapi dia tidak mengembangkan. Dia hanya membawa 1 talenta. Tatkala kemudian dipercayakan 1 talenta, dia merasa kemudian tidak adil. Kejam, dikatakan Tuhan itu Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, yang 1 ini tidak pernah mau bercermin tentang dirinya sendiri. Lalu dia menyalahkan yang 5, dia menyalahkan yang 2, dia menyalahkan Tuhan yang memberikan talenta dan karunia. Sama seperti kita sahabat seperjalanan. Bukankah kita seringkali seperti yang 1 talenta?
Kita seringkali nyinyir kepada orang kaya. Wah, dia kaya, tiada adil Tuhan. Dia kaya, kenapa saya miskin? Sahabat seperjalanan, seseorang bisa menjadi kaya tentu dengan perjuangan. Dia menghilangkan masa bermain. Saya banyak bertemu sahabat seperjalanan dengan orang-orang yang kaya. Tatkala teman-temannya di masa remaja masih bermain, main game, dia sudah berlatih bagaimana bisnis. Dia sudah mengesampingkan kehidupan anak muda waktu bermain. Bahkan ada yang tidak pacaran sampai usia tertentu. Saya tidak pernah akan pacaran sebelum saya berhasil dalam tingkatan tertentu. Sehingga orang-orang seperti itu yang kaya jangan dibuat nyinyir atau disalahkan. Itu adalah kaya karena dia berjuang. Tapi kan dia kekayaan orang tuanya, betul. Tapi orang tuanya pun juga mengajar anaknya bagaimana berjuang. Tidak hanya akan terima-terima begitu saja. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita memaksimalkan potensi? Jangan membanding-bandingkan. Kalau ada orang lain yang lebih baik, wajar. Mungkin dia berjuang lebih hebat, dia lebih rajin, dia lebih sungguh-sungguh, dia tahu bagaimana menentukan prioritas hidup. Kalau kita cuma satu, jangan-jangan bahwa kita memang tidak serajin mereka. Kita tidak berupaya bekerja keras seperti mereka. Mereka memeras pikiran, mereka mengatur waktu, mereka melatih diri, mereka belajar dari orang-orang yang cerdas dan pandai. Sehingga potensinya tidak satu. Mereka berkembang menjadi 2, mereka berkembang menjadi 5, atau berkembang menjadi 10, bisa menjadi 100, bisa menjadi 1000, dan seterusnya. Allah memberkati kita memberikan potensi yang sama. Setiap kita diberikan 1 talenta. Setiap kita diberikan 1 hari 24 jam. Setiap kita diberikan sinar matahari yang sama. Setiap kita diberikan hawa, udara, oksigen yang sama. Semuanya sama. Tergantung kita bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan talenta yang ada pada diri kita. Sehingga sahabat seperjalanan, berhentilah untuk membanding-bandingkan diri. Kenapa dia lebih baik, kenapa saya tidak? Kenapa dia lebih maju, kenapa saya tidak? Ada banyak faktor. Salah satu faktor adalah mereka lebih maju karena mereka mengembangkan 1 talenta yang diberikan oleh Tuhan sehingga jadi 2. Mereka mengembangkan 1 talenta yang diberikan Tuhan sehingga menjadi 5 atau berlipat ganda. Kalau kemudian hidup kita selamanya selalu 1 talenta, kita seperti dalam Matius 25-24. Diberikan 1 talenta bukan dikembangkan, dia kubur dalam tanah. Tatkala tuannya datang, dikembalikanlah 1 talenta itu. Lalu kemudian dia tidak berkaca menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau ada Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bukankah kita seperti demikian bersikap kepada Tuhan? Yaitu kesalahan kita, tetapi Tuhan yang disalahkan. Kita yang malas, kita menyalahkan Tuhan tidak adil. Kenapa dia dapat 5, kenapa dia dapat 2, dan kenapa kita 1? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita bahwa potensi karunia yang ada pada diri kita bukan untuk dikubur, tapi untuk dikembangkan. Sangat wajar mereka yang rajin, mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang berjuang, mereka yang tahu prioritas, mereka yang mengesampingkan kesenangan pribadi, tapi berjuang sungguh-sungguh dalam hidup. Dan Allah memberkati mereka, tidak hanya menjadi 1, menjadi 2, menjadi 5, bisa menjadi 10, bisa menjadi 100. Dalam berkat Allah ada usaha dan perjuangan yang harus kita lakukan. Mari kita perbaiki pola hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tidak dikubur, tapi dikembangkan. Kita menjadi yang 2 talenta atau yang menjadi 5 talenta. Jangan mengikuti yang 1 talenta. Sudah malas, sudah tidak berusaha, lalu kemudian menyalahkan dan menuduh Tuhan. Biarlah kita terus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada berkat Allah yang tercurah di atas perjuangan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras yang kami lakukan. Berkati kami semua,
Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kembangkan, maksimalkan potensimu di dalam Tuhan, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.